The move of the spirit of God Almighty. Yang kejam. Wih. Lah, nggak apa-apa. What happened? Guys, pertama kali saya melihat video spektakuler dari pendeta-pendeta Afrika, jujur saya heran. Saya heran bukan karena keanehan-keanehan yang saya lihat seperti tadi. Saya heran karena suatu fakta bahwa Afrika bukanlah benua yang baru Kristen kemarin sore, Pak. Enggak. Afrika termasuk benua yang tertua yang sudah Kristen dibanding benua-benua yang lain di sekitar Afrika. Ada beberapa nama, sebut saja Tertullianus, Clement dari Alexandria, Origen dari Alexandria, Athanasius, Agustinus. Ini semua nama-nama orang-orang yang berasal dari benua Afrika. Pada abad-abad pertama dunia ini, Afrika itu adalah pusat kekristenan yang luar biasa. Tapi sekarang, Afrika khususnya di bagian selatan, kekristenan telah dirusak menjadi sebuah keanehan yang luar biasa. Dan di video kali ini saya akan sedikit share kepada teman-teman sekalian tentang alasan ya kenapa hari ini Afrika telah menjadi sarang nabi palsu dan mengapa membuat mereka berhenti dibodohi oleh ajaran-ajaran seperti itu adalah hal yang sangat sulit. Dan juga bagaimana ajaran palsu ini membuat kemiskinan di Afrika semakin gila-gilaan dan sulit terobati sebenarnya. Pada abad-abad awal, seperti yang kalian tahu teman-teman, nama-nama besar dalam kekristenan seperti yang tadi saya sebutkan, itu muncul di Afrika. Afrika menjadi pusat kekristenan yang sangat mempengaruhi dunia hingga pada tahun 615, di mana saat itu Islam itu masuk Afrika, tepatnya di Ethiopia, ke jantung kekristenan di Afrika, dan mulai mendominasi kekristenan. Tapi ajaibnya meskipun begitu, Ethiopia pada akhirnya tetap menjadi satu-satunya wilayah di Afrika yang bertahan sebagai negara Kristen setelah ekspansi Islam tadi. Bahkan sebenarnya banyak penginjil yang berasal dari Ethiopia yang kemudian menjangkau seluruh daratan Afrika, bahkan sebelum zaman misionaris Eropa. Dari ekspansi Islam tadi, Islam terus berkembang dengan cara yang sangat progresif dan membuat kekristenan di sana mengalami kemunduran yang cukup signifikan sebenarnya. Islamisasi terus berlangsung hingga sampai masa misionaris Eropa mulai memasuki Afrika. Nah, mulai masuk akhir abad ke-15, pedagang dan misionaris Portugis itu mulai masuk pertama-tama di Afrika Barat, di Guinea, di Mauritania, Gambia, Ghana, Sierra Leone, terus sampai ke Nigeria dan akhirnya sampai ke kerajaan Kongo. Di sisi lain, Protestan juga mulai masuk ke daerah pesisir dan di Afrika Tengah juga Selatan. Nah, akhir abad ke-20 oleh usaha para misionaris tadi, Afrika sudah menjadi Kristen dengan aliran-aliran arus utama. Ada Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Nah, di saat-saat kekristenan sudah mulai marak di akhir abad ke-20, muncullah beberapa orang dalam gereja-gereja arus utama yang mulai menggabungkan kepercayaan tradisional Afrika dengan ajaran kekristenan. Di antara mereka ada William Wade Harris dari Ghana, Gerrit Sokari Braide dari Niger, dan Simon Kimbangu dari Kongo. Juga Isaiah Sokari Braide dari Afrika Selatan. Mereka mulai muncul mencuri perhatian orang Kristen arus utama dengan cara menuduh bahwa kekristenan yang berkembang saat itu telah membuang Allah yang hidup yang sanggup melakukan hal-hal yang
supranatural dan ajaib. Gereja-gereja utama yang notabene memahami dengan baik bagaimana Allah juga bekerja secara luar biasa dalam hal-hal natural, itu mencoba memberikan pemahaman bahwasannya kepercayaan mereka tentang iman Kristen itu harus mampu melakukan hal-hal yang supranatural. Itu hanyalah akan membawa kekristenan terlihat seperti kepercayaan tradisional yang mengandalkan kekuatan roh-roh leluhur. Tapi meskipun sudah diperingatkan, tokoh-tokoh tadi ini tetap berhasil mempengaruhi sebagian besar orang Kristen, bahkan para pemimpin gereja. Ya, karena bagaimanapun kepercayaan kuno itu merupakan satu hal yang bisa saja dibangkitkan dengan sedikit semangat kekristenan. Beberapa dari mereka itu sering bernubuat. Salah satunya William Wade sendiri. Ya, dia pernah mengaku dia berjumpa dengan malaikat Gabriel sewaktu dia di penjara. Dia di penjara karena kasus pemberontakan. Dan ini menjadi awal kebangkitan Kristen aneh-aneh di Afrika. Jadi bisa dibilang karismatik ya di Afrika itu unik, Pak. Mereka bukan berasal dari Azusa Street, bukan cabangnya, bukan juga terpengaruh oleh misionaris karismatik dari Amerika, enggak. Mereka muncul sendiri atas inisiatif beberapa orang yang menggabungkan kepercayaan suku dengan Alkitab. Jadi sebenarnya dari sini sudah bisa dilihat bahwa roh-roh yang semacam karismatik ini bukanlah roh baru yang datang dari sorga masuk ke dalam dunia ini, Pak. Enggak. Itu adalah roh-roh agama-agama suku yang mendapatkan jubah baru yang bernama kekristenan. Manusia pada dasarnya penasaran dengan hal-hal yang supernatural, kan? Banyak di antara kita memang senang membicarakan hal-hal yang ajaib dan aneh. Apalagi itu berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan kesehatan, keamanan, kekuatan, kemakmuran, dan kemudahan hidup. Orang-orang pada dasarnya sulit menolak seperti itu. Munculnya nabi-nabi palsu di Afrika tadi kemudian terus melahirkan pengikut dan pengaruh di Afrika hingga media masuk ke Afrika dan semakin mempopulerkan spirit mereka hingga ke seluruh dunia. Dari sudut pandang eklesiologis dan teologis, inti masalahnya terletak pada meningkatnya secara pesat dan visibilitas media terhadap pendeta-pendeta yang bisa dikatakan cerdik memanipulasi keadaan masyarakat di sana. Keyakinan masyarakat bahwa segala bidang kehidupan mereka bisa diintervensi langsung oleh hal-hal supernatural menjadikan para nabi-nabi palsu ini sangat digemari. Mereka lebih mau percaya ekonomi mereka akan baik, kesehatan mereka, pendidikan mereka, jika mereka didoakan oleh nabi-nabi palsu ini dibanding mereka bekerja keras, menjaga kesehatan, dan rajin belajar. Kalau menegur mereka bahwa jalan untuk menikmati ekonomi adalah kerja, sehat adalah jaga kesehatan, dan pintar harus belajar, itu akan lebih seperti menghina Tuhan di mata mereka. Tuhan seperti menjadi dewa-dewa masa lalu yang memang dicari untuk memenuhi kebutuhan hidup yang memang cukup sulit di Afrika akhir-akhir ini. Sudah 20 tahun semenjak kemunculan nabi-nabi palsu ini, apa yang sudah mereka berikan untuk Afrika? Absolutely nothing. Mereka hanya memperkaya diri, sedangkan kota dan negara yang mereka tempati tetap memiliki masalah sosial yang luar biasa. Awalnya Afrika memiliki potensi menjadi benua yang maju. Ada kesempatan ketika Injil memenangkan kembali Afrika dari agama sebelah, tapi kemunculan nabi-nabi yang berhasil memanfaatkan sisi kosmologis dan psikologis masyarakat telah membawa Afrika pada kemelaratan sosial ekonomi, bahkan kemanusiaan. Di Afrika Selatan, para korban dugaan pelecehan seksual menceritakan pengalaman mereka kepada BBC, dan mereka mengkritik kebebalan dari orang-orang yang disebut prophet atau nabi ini yang sering menutupi pelecehan mereka. Ada juga banyak klaim kuasa kenabian yang terdengar sangat menggelikan dan tidak masuk akal. Tapi ya, di era media sosial ini, klaim mereka malah menjadikan mereka semakin populer karena masyarakat miskin dan putus asa terus mencari bantuan mereka. Pernah juga ada seseorang mengklaim dirinya sebagai nabi dari Zimbabwe dan temannya dari Malawi. Mereka berdua ini mengumumkan bahwa mereka telah menemukan obat untuk HIV/AIDS. Mereka mencegah jemaat mereka yang menderita HIV untuk ke dokter, tapi cara untuk kebal dari penyakit atau sembuh dari suatu penyakit termasuk HIV, mereka itu disuruh makan rumput dan minum bensin. Bahkan ada yang menyuruh jemaatnya mengkonsumsi pupuk kimia untuk membuat dia bebas dari roh-roh jahat. Pernah juga ada seorang profet dari Kenya mengaku punya kekuatan Musa dan Elia dan pernah berkeliling surga serta berdiskusi langsung dengan Tuhan Yesus. Pada tahun 2017, polisi negara bagian Oyo di Nigeria menangkap seorang pendeta yang diduga memiliki kepala manusia dan perlengkapan ritual. Ada juga pelecehan seksual dan penipuan properti serta penggunaan uang persembahan untuk keperluan dan kemewahan pribadi.
Hari ini banyak nabi-nabi palsu seperti ini muncul juga di Indonesia. Kita bersyukur dalam 20 tahun terakhir ini Tuhan menghadirkan pengkhotbah yang berani terang-terangan menentang ajaran-ajaran yang lain yang mengatasnamakan Roh Kudus tapi nggak pernah ada dalam Alkitab. Pendeta tersebut adalah pendeta Seven Tong. Jika Tuhan tidak menghadirkan Pak Tong yang terang-terangan menentang praktek-praktek sedemikian, kita nggak tahu akan jadi apa Indonesia hari ini. Ketika Pak Tong sudah mulai tua, media sosial sudah hadir, banyak juga orang yang belajar dari Pak Tong, tampil di medsos untuk tetap membantah praktik-praktik semacam ini. Kalau nggak ada orang-orang yang mau tampil, kita nggak tahu akan jadi apa Indonesia hari ini. Mungkin nasib kita sama, atau bahkan lebih parah dari di Afrika. Mengingat Indonesia juga, itu bisa dikatakan mirip-mirip lah latar belakang sosial dan budayanya kan dengan Afrika, di mana kita ada banyak kepercayaan masyarakat Indonesia yang sangat menekankan hal-hal spiritual. Apalagi jika ada krisis, biasanya orang-orang yang muncul itu membawa harapan palsu yang mengatasnamakan Tuhan dengan klaim-klaim aneh. Itu bisa sangat laku, Pak. Kemarin aja waktu COVID, kita ingat kan muncul pendeta mujizat jalanan yang langsung booming dan menjadi kaya raya karena berhasil memanfaatkan kondisi COVID di awal-awal. Seolah-olah dia bisa menyembuhkan orang, padahal semuanya permainan media. Yang direkam adalah momen-momen tepuk-tepuk dan sama sekali nggak ada validasi. Tapi orang-orang mudah aja percaya. Kasihan sekali ya. Saat ditegur, malah bilang jangan menghakimi, sakit hati, playing victim. Padahal pelaku kejahatan yang luar biasa. Saudara-saudara, waspadalah ya. Jadilah orang Kristen yang berakal budi. Ingat kata Tuhan Yesus, kasihi Tuhan dengan segenap akal budi, jangan buang akal budimu. Ini tugas kita bersama untuk membuat Indonesia bebas dari spirit asing yang mengatasnamakan kekristenan ini. Jangan diam aja, cintai generasi kita ke depan. Jika hari ini kita diam aja, membiarkan nabi-nabi palsu, pendeta palsu seperti ini terus melakukan aksinya, 20 tahun depan Indonesia itu malah bisa semakin miskin dan anak cucu kita lah yang menjadi korban penggerusan oleh pendeta dan nabi-nabi palsu ini, yang mana ajaran mereka akan melumpuhkan cara berpikir sehat manusia. Oke? Sekian video kali ini, Tuhan memberkati. Shalom.